Pertanian UMI didirikan pada tahun 1987 berdasarkan surat keputusan Kopertis Wilayah 9 Sulawesi. Sejak awal berdirinya hingga tahun 2004, Fakultas Pertanian membina 3 jurusan yaitu Budidaya Pertanian atau Agronomi, Ilmu Tanah, dan Sosial Ekonomi Pertanian. Pada tahun 2005, Fakultas Pertanian mengalami perubahan menjadi 2 jurusan yaitu Agronomi dan Sosial Ekonomi Pertanian. Tahun 2007, Fakultas Pertanian Indonesia mengalami perubahan menjadi 2 program studi yaitu Agroteknologi dan Agribisnis. Sehingga sekarang program studi yang ada bernama Program Studi Agroteknologi dan Agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani, nomor stambuk 083 2018 0062. Kelas C5, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai eksternalitas yang terjadi di industri pabrik tahu yang berlokasi di Jalan Balang Baru, Kota Makassar, dan juga memaparkan hasil wawancara dari warga sekitar mengenai dampak negatif dan positif yang mereka rasakan. Mari simak videonya. Tahu menurut etimologi adalah makanan yang terbuat dari kacang kedelai dengan proses penghancuran menjadi bubur. Tahu adalah makanan tradisional yang terbuat dari kedelai, yang kaya akan protein dan rendah sodium, kolesterol, dan kalori. Tahu adalah makanan yang biasa disantap sehari-hari rata-rata masyarakat Indonesia. Makanan yang relatif murah dan mudah didapat. Tahu diproduksi dengan cara pemanfaatan protein, yaitu akan mengumpal bila bereaksi dengan asam atau cuka. Pengumpalan protein oleh asam cuka akan berlangsung secara cepat dan serentak di seluruh bagian cairan sari kedelai, sehingga sebagian besar air yang semula tercampur dalam sari kedelai akan terperangkap di dalamnya. Pengeluaran air yang terperangkap tersebut dapat dilakukan dengan memberikan tekanan. Semakin besar tekanan yang diberikan, semakin banyak air dapat dikeluarkan dari gumpalan protein. Gumpalan protein itulah yang kemudian disebut sebagai tahu. Industri tahu yang berada di Jalan Balang Baru, Kota Makassar terletak di tengah pemukiman masyarakat. Hal ini disebabkan industri tahu merupakan industri yang berskala rumah tangga, sehingga pengrajin atau pemilik usaha tahu bertempat tinggal pada usaha tahu yang dijalankan. Usaha tahu telah berdiri sejak tahun 2010 dan memiliki tenaga kerja sebanyak 5 orang. Tahu yang diproduksi setiap hari didistribusikan langsung ke penjual tahu ecer yang berada di pasar-pasar. Industri tahu yang bertempat di tengah pemukiman masyarakat tentu secara langsung maupun tidak langsung memungkinkan terjadinya dampak eksternalitas, baik dampak eksternalitas positif maupun dampak eksternalitas yang negatif. Dampak eksternalitas dari suatu usaha ini yang perlu diketahui oleh pelaku usaha, sebab eksternalitas merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan masyarakat. Oleh sebab itu, eksternalitas dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat secara ekonomi sosial maupun dalam hal lingkungan yang disebabkan dari aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Eksternalitas yang terjadi akibat proses pembuatan tahu, yaitu eksternalitas negatif yang menimbulkan banyak pencemaran. Di antaranya pencemaran air yang dihasilkan dari limbah cair produksi tahu. Limbah cair yang pembuangannya mengarah ke kanal depan pabrik tahu, mengakibatkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik tahu tersebut. Selain pencemaran air, terjadi juga pencemaran udara yang disebabkan dari asap pengolahan tahu dan asap dari pembakaran kayu selama proses pembuatan tahu. Dan yang terakhir yaitu kebisingan suara yang terjadi saat proses pembuatan tahu dan membuat masyarakat sekitar pabrik terganggu. Berapa lama dia di sini, Pak? 19 tahun. Mungkin berarti ada memang di sini sebelumnya pabrik ada. Jadi dampak positif yang kita rasakan dari berdirinya pabrik tahu. Dampak positifnya itu membuka lapangan pekerjaan, ya, cerita lebih dekat, iya lebih dekat. Jadi kalau dampak negatif yang kita rasakan, dampak negatifnya itu biasa asapnya biasa banyak ini asap. Selama ini pabrik dibuka dari dia kayak terkena penyakit apa Mana yang memang sudah dia pakai itu gawat virus gitu.
selain itu enggak yang kita rasa dampak begitu Bagus juga sih. iya. Orangnya juga bagus Iya. lah, masih sama. Kalau dampak negatif kan namanya pabrik banyak nggak ada jadi iya dapat iya Kita sana juga beli dengan harga yang kita mau, kita iya kalau masalah limbah apa kita nggak ada jadi iya lah, jangan kita asapnya enggak jadi enggak kita tahu sampai bagus dia sudah karena dia iya terima kasih jadi Hasil wawancara dari warga pertama yaitu dampak eksternalitas positif dari industri pabrik tahu yang dirasakan adalah memudahkan mendapatkan tahu dan pemilik tahu selalu memberikan air tahu secara cuma-cuma kepada tetangga. Adapun dampak eksternalitas negatif yang dirasakan adalah asap, pembakaran kayu, dan bau yang ditimbulkan dari limbah tahu. Lalu hasil wawancara dari warga kedua yaitu dampak eksternalitas positif industri tahu yang dirasakan adalah memenuhi kebutuhan tahu warga sekitar dan harga yang diperoleh tetangga di bawah harga pasar. Adapun dampak eksternalitas negatif yang dirasakan adalah tidak memberdayakan masyarakat sebagai karyawan dan kurangnya pemanfaatan limbah industri tahu. Maka kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan praktek lapang ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang mengangkat topik eksternalitas yang terjadi pada industri pabrik tahu yaitu lingkungan adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi pelaku bisnis. Hal ini disebabkan suatu usaha bisnis pasti menimbulkan suatu dampak terhadap lingkungan, baik usaha yang masih berskala kecil maupun usaha besar. Apalagi kegiatan bisnis yang dilakukan berdampak langsung terhadap lingkungan. Tentunya akan menimbulkan dampak yang kurang baik, bahkan dapat mencemari keseimbangan dari lingkungan tersebut. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pelaku bisnis. Perlu rasa tanggung jawab dari para pelaku bisnis dalam memberikan perhatian terhadap lingkungan. Misalnya dalam kegiatan industri kecil yang memiliki sebuah eksternalitas dalam pelaksanaan kegiatannya. Sekian penjelasan dan hasil wawancara yang dapat saya paparkan mengenai eksternalitas yang terjadi pada industri pabrik tahu di Jalan Balang Baru, Kota Makassar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.